Oke, kali ini aku mau install custom room. Ini baru banget custom roomnya ya. Aku kasih lihat ke kalian. Ini custom room CR Droid Android 16 ya. Ini di grup Realme official ya, Realme 6 official maksudnya. Ini baru banget dibuat sama Debayankar, autornya Debayankar ya. Bisa lihat size-nya itu 1,6 GB dan ini build tipenya itu vanilla. Maksud dari vanilla di sini adalah ini nggak include dengan Google Apps atau Gaps. Mana Gapsnya nanti bisa kalian download, bisa pakai Nick Gaps atau Bit Gaps atau Gaps yang lain ya. Yang pasti karena ini Android 16 nanti kalian download Gaps yang Android 16. Oke. Di sini CR Droid 12 beta for Realme 6 6i India 6S Narjo only, dan ini beta. Jadi kalau beta berarti masih dalam tahap pengembangan seperti itu ya. Dan untuk official grupnya ini Realme 6. Kalau kalian mau join grup aku yang ini ya, yang mau gabung, yaitu Luweng Tech official. Kalian bisa join di sini untuk kita saling diskusi satu sama lain dan bertukar pikiran. Oke, di sini aku mau install custom room yang tadi aku udah download dan aku simpan di micro SD, dan aku akan flash room tersebut menggunakan metode clean flash, dan aku berada di stock room ya. Lihat, aku di stock room, cuman aku udah ganti kernel, pakai kernel yang aku buat sendiri, Ruin kernel, dan juga aku di firmware terakhir yaitu C18. Ini Android 11 ya, jadi lompatnya jauh, Android 11 ke Android 16. Oke, langkah pertama kita mulai ulang dulu ke recovery. Jadi langkahnya itu sama aja ya kayak custom room pada umumnya gitu cara installnya. Oh ya, sebelum melakukan ini pastikan kalian sudah membackup data-data penting kalian seperti WhatsApp dan lain-lain menggunakan aplikasi Swift Backup agar ketika dipulihkan itu tidak ribet dan bisa langsung login. Oke, aku udah berada di recovery. Ini aku pakai Orange Fox dan aku kurang familiar dengan ini. Oke, oh ya, sebelum install tadi aku lupa aku ya. Ini kita reboot sistem dulu sama ini. Bentar, aku mau ganti recovery. Nggak nyaman aku sama recovery ini. Aku mau pakai yang biasa aku pakai aja lah, yang PBRP. Aku install dulu, mana dia, PBRP Oke, ini kita masuk ke sistem dulu ya. Jadi ada kesalahan yang aku buat di sini, yaitu aku belum menghapus kunci layarku ketika melakukan flashing. Nah ini tuh nanti kalau misalnya tetap kita lanjutin, nanti begitu kita login di awal-awal ganti custom room, nanti dia minta kunci data gitu, minta password kita. Iya kalau benar, karena kadang error gitu. Misalnya nih password aku 12345 nih di sini untuk buka kunci layar. Tapi begitu nanti install custom room, kita mau login Google, dibilang situ perangkat ini telah bla 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 gitu, di reset atau apa, masukkan kunci. Nah, begitu kita masukin 12345 gagal. Nah itu sering terjadi ya. Jadi pastikan, nah kunci layar kayak gini tuh harus dihapus gitu kalau kita mau install custom room. Atau lebih safety-nya lagi, biar kalian nggak kena Google Lock, kalian bisa hapus dulu akun Google yang ada di handphone ini secara manual. Ini aku nggak hapus karena nanti akun Google ku kelihatan ya. Jadi aku cuma mau ngapus kunci layar aja, kata sandi dan biometrik, kata sandi layar kunci. Oke, matikan kata sandi, tes dulu. Oke, ini udah nggak ada kata sandinya, kita masuk lagi ke recovery. Kali ini recovery-nya adalah PBRP
karena aku lebih familiar dengan PBRP ya daripada OrangeBox tadi. Jadi ini sebenarnya kalau masalah TWRP, masalah recovery itu sebenarnya tergantung selera ya. Jadi kalian nyamannya pakai yang mana ya udah pakai itu aja gitu. Tapi kalau misalnya mau dibilang yang paling bagus yang mana, ya jelas yang paling bagus itu ya TWRP, karena baik dari OrangeBox atau PBRP ya best mereka itu ya TWRP gitu. Cuman kan yang lebih baru kayak OrangeBox, Black ini kan lebih banyak fiturnya seperti itu. Langsung kita install. Aku menggunakan metode clean flash. Pertama aku format data, lalu aku ketik yes. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan lah ya. Oke, setelah itu aku masuk ke advance. Sama ya seperti biasa, aku centang semua kecuali micro SD ku, karena di situ aku menyimpan semua file-fileku. Lalu aku langsung swipe ke kanan. Setelah itu masuk ke recovery lagi. Jangan langsung install ROM-nya, nanti banyak terjadi error. Jadi biarkan dia memulai ulang seluruh partisi-partisi, karena yang sebelumnya udah dihapus. Jadi dia mau recreate atau membuat ulang gitu. Jadi biar bagus, jadi mulai ulang lagi ke recovery. Setelah berhasil kembali ke recovery, langsung klik install. Arahkan ke custom ROM-nya, CR Droid Android 16. Nah ini dia masalahnya, aku lupa kali aku. Kalau misalnya yang buat itu Kardebayan, biasanya di updater script itu, ini khusus untuk Realme 6 ya aku cerita, biasanya di updater script itu dia itu menggunakan pembatasan atau ngeblok device. Jadi dia cuma memasukin device RMX 2001 L1 atau Realme 6. Sedangkan kebanyakan developer lain itu nggak pakai itu gitu, jadi bisa masuk ke MT6785 device, karena kan handphone kan ya unified atau build-nya itu bisa dipakai ke handphone lain gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya di updater scriptnya itu dia tulis atau dia batasi hanya untuk RMX 2001 L1, maka otomatis yang bisa install custom ROM itu ya cuman kode name itu, yaitu si Realme 6. Masalahnya Realme 6 ku ini kan udah keseringan install custom ROM, walaupun sebelumnya tadi di stock ROM ya. Dan karena aku sebelumnya di stock ROM, kayaknya ini bisa deh. Cuman kalau misalnya kalian dari custom ROM, ya kan, misalnya kalian pakai custom ROM Lineage. Nah Lineage itu kalau kalian perhatikan kode name-nya tuh MT6785, ini khusus untuk Realme 6 atau yang sejenisnya Realme 6, 6i, 6s Narco dan lain-lain. Jadi kalian pastikan aja dulu. Jadi kalau misalnya kalian install tidak ada muncul error distrum, misalnya handphone ini kodenya ini, sedangkan ini custom ROM ini untuk ini. Nah kalian buka aja kalian ekstrak dulu file ROM-nya, habis itu kalian masuk ke meta INF dan juga kalian edit aja secara manual, kalian tambahkan kode name handphone kalian di situ. Jadi pastikan yang kalau bahwasannya custom ROM memang benar-benar bisa dipakai di handphone kalian. Ini aku mau coba dulu ya, semoga aja bisa gitu, karena kan aku dari stock ROM. CR Droid Android 16. Oke, custom ROM udah. Karena dia build-nya vanilla, kita perlu yang namanya GAPS. GAPS tadi aku juga udah download. Ini GAPS Android 16, ini yang core. Kemudian aku mau tambahkan juga add-ons-nya, yaitu aku mau Google Foto, aku mau Google Files, aku mau Google Chrome, dan juga aku mau Google Board atau Gboard. Oke, setelah add-onnya aku pasang, kalian bisa skip kok yang itu tadi, itu karena itu pribadi aku aja, karena aku butuh Google Chrome dan lainnya sebagai default gitu. Selanjutnya kita pilih, kan custom ROM udah, GAPS sudah. Kalau misalnya kalian mau tukar kernel kan bisa langsung di sini. Di sini aku mau pakai Luin kernel ya, tapi kalau misalnya aku pakai Luin kernel jatuhnya nggak review ya. Oke, biarkan aja kernelnya secara default. Habis itu LK ya, LK ini wajib hukumnya. Kalau misalnya kalian di khusus Realme 6 ini ya, atau yang device sejenisnya,
Kalau misalnya kalian unlock bootloadernya nggak dari situs resmi, lagian situs resmi juga udah ditutup, kalian unlock bootloadernya dari channel ini, dari menggunakan MTK client, ini file yang wajib kalian install. Jadi ada ROI1, ada ROI2, dan file ini itu udah aku sediakan, udah aku share di video-video aku sebelumnya yang aku kasih nama fixbootload.ruintext.id. Jadi isinya itu LK yang udah aku patch, kemudian aku jadikan flashable zip ya, jadi nggak ribet lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak flashable ya, begitu kalian install custom room ini, misalnya nih file ini nggak ada, kalian install dan reboot ke sistem, nanti muncul tulisan orange stage yang bla 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 gitu, tahu kan yang sebelah kiri yang tulisan kecil-kecil itu. Habis itu kalian nggak bisa masuk ke fastboot ataupun recovery, karena file-file yang mengatur itu karena file yang mengatur itu ya LK ini. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan metode unofficial untuk unlock bootloader, itu LK-nya bakal rusak gitu istilahnya, jadi nggak bisa dipakai, dan sehingga begitu kalian mau masuk ke recovery mode itu akan gagal gitu. Makanya fetch LK ini wajib banget. Dan kalau misalnya nggak dibikin flashable zip kan kalian ribet, nanti kalian harus matikan handphone, menghubungkan pakai komputer lagi, kalian patch secara manual gitu. Makanya itu kegunaan file ini. Karena ini ROI2, aku install yang untuk ROI2. Oke, selanjutnya custom room udah, gap sudah, file wajib LK patch sudah, lalu kita swipe aja ke kanan dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini karena handphoneku RMX juga berarti udah masuk. Kalau misalnya tadi aku nih install dari misalnya dari custom room apa ya, dari Infinity X misalnya, pasti bakalan gagal ini sih. Kurangnya tadi dari custom room dari custom room dari stock room. Oke, jadi Android 11, Android 16 lompatnya jauh, dan Android 16 sendiri sebenarnya masih yang gimana ya, mungkin karena Realme 6 ini handphone yang udah lumayan tua ya, jadi agak-agak laggy gitu, terutama IS panelnya yang transparan itu sedikit laggy gitu, bukan sedikit sih, di beberapa room malahan jadi ngebug yang dia malah bikin stuck gitu. Ini untuk CL Droid ini, apalagi ini masih beta, moga-moga agak lumayan ya, yang minimal bisa dipakai sebagai daily driver gitu. Oke, sekarang dia install Gapsnya pakai yang core aja. Kalau misalnya kalian mau yang full juga nggak apa-apa, cuman yang core aja sih, yang lainnya kan kalian bisa download sendiri nantinya di Google Play Store. Oke, Gapsnya udah, lanjut dia akan nge-flash add-ons ya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau langsung root dengan Magis, kalian setelah ini kalian bisa tambahkan atau install Magis ya, jadi nanti udah terroot secara otomatis gitu. Jadi tinggal lakukan penyiapan tambahan aja nantinya. Oke, install Gboard, install file bootloop atau fix LK. Oke, kita web change seperti ini. Kalau misalnya ada file let to mount sistem dan eksternal dan bla bla bla, itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian dari stockroom memang sering begitu dia. Solusinya gampang kok. Solusinya kalian tinggal masuk aja ke recovery lagi, dan selanjutnya error itu nggak akan hilang. Akan hilang. Kita coba advance sketch. Nah, lihat errornya sudah hilang kan. Kita reboot sistemnya. Kita lihat
tampilan CR Droid Android 16 itu gimana, karena aku salah satu user yang suka tuh sama CR Droid. Kan dia ringan gitu kan, dia ringan, banyak customisasi walaupun nggak sebanyak ROM yang lain. Dan gimana ya, gua custom ROM ini CR Droid ini tuh ada yang sesuatu yang bikin aku tarik lah gitu untuk nyobain gitu. Dan biasanya aku kalau udah menggunakan CR Droid, kayak misalnya kemarin aku di Android 15, Android 14, 13 dan lain-lain, itu bakalan lama gitu. Cuman untuk Android 16 ini apakah lama, kita lihat aja nanti. Tapi kayaknya enggak deh, karena aku masih mau lanjut video untuk review custom ROM yang lain juga. Ini bisa ya dari Android 11 ke Android 16. Dan uniknya di RM6785 ini ya, di MediaTek device ini kan itu apanya itu unified gitu, artinya kayak misalnya kernel, custom ROM itu bisa dipakai ke handphone yang dengan apa ya istilahnya, asal sama gitu istilahnya. Kayak misalnya custom ROM-nya bisa dipakai di Realme 7 atau di Realme 6i gitu, atau aku yang baru tahu atau kayak mana gitu kan. Padahal kan seharusnya kayak misalnya ini Redmi Note 3 kan nggak bisa dipakai di Redmi Note 4 gitu istilahnya kan gitu. Oke, udah berhasil masuk ke home screen, saatnya kita setting terlebih dahulu. Ini aku pause dulu ya. Oke, ini dia tampilan awal dari CR Droid Android 16. Tapi ini kok nge-lag ya. Dari tadi nih nge-lag nih seperti ini. Nah, CR Droid Home tidak menanggapi, import close dia. Kita tutup dulu aplikasinya. Apa kita restart ulang aja ya? Apa coba? CR Droid Home tidak menanggapi. Tapi ini QS-nya nggak nge-lag loh. Nah, QS-nya nggak nge-lag. Biasanya QS-nya tuh nge-lag tuh. Ini apa coba? Nah, itu dia. Agak tricky ya, agak lain gitu ya. Nah, ini dia tampilannya untuk CR Droid Android 16. Secara look ya, untuk aku yang pengguna CR Droid nih ya kan, ini sama aja sih dari temanya dan lainnya. Ini tuh memang ya sama lah kayak di Android 15, 14 gitu, sama ada ini, ada running text seperti ini. Untuk settingannya juga sama gitu, nggak ada yang menarik gitu, maksudnya bukan nggak ada yang menarik ya, maksudnya nggak ada perubahan gitu. Dan paling inilah GS kalian kan dari Google-nya sendiri gitu. Ini GS-nya, tapi GS-nya enak loh, serius. GS-nya nggak nge-lag guys. Nah, ini sih kayaknya bisa nih untuk daily driver atau untuk harian, nggak nge-lag asli. Oke lah ini kan. Tuh. Kemudian kita lihat sistem gestur ini yang penting ya. Aku tuh suka tuh custom ROM yang fiturnya tuh lengkap. Minimal kalau aku ya, aku kan ojol gitu cari. Minimal yang pertama double tap to wake sama double tap to sleep gitu. Jadi kalau ditekan mati, ditekan hidup. Nah, itu penting tuh karena lagi naik motor gitu kan. Kalau misalnya mau matiin kan tetep gitu. Tetep enak gitu. Terus yang kedua tuh gestur tuh maksudnya screenshot 3 jari ya kan, bukan goyang 3 jari tapi screenshot 3 jari gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi bawa orderan gitu kan, misalnya dapet yang aneh-aneh pengen share ke kawan kan ribet tuh kalau harus mencet gini kan ya, kayak 3 jari tuh enak gitu. Kemudian cuaca, nah cuaca itu juga penting tuh sama aku kalau kan ojol gitu ya. Dan semua fitur itu hampir ada di setiap custom ROM kecuali Lineage -1, apa dia, screenshot guys. Sebenarnya untuk cuaca juga dia minus sih, cuman bisa diatasi. Jadi kalau misalnya
secara default dia tuh nggak punya double tap sleep sama double tap wake gitu, untuk nggak bisa diketuk-ketuk bangun sama ketuk-ketuk tidur. Tapi kalau misalnya kalian install Lineage tapi menggunakan dubs yang full atau stock, itu bakalan ada fiturnya gitu. Jadi fitur cuaca, double tap to wake sama double tap to sleep itu bakalan ada. Yang minus itu gesture screenshot guys. Makanya walaupun aku suka sama Lineage, aku nggak pakai Lineage sekarang itu gitu. Dan kalau ini lengkap ya kayaknya. Sekarang kita jelajahi dulu. Di sini ada layar, baterai, sistem, CR Droid. Sistem mana bro? Oh ini setelan CR Droid ya. Setelan CR Droid. Di sini ada icon bila status. Nah jadi ini kalau misalnya kalian main game nih sering muncul lokasi atau apa, nah ini kalian matikan di sini. Ini namanya privasi gitu. Jadi kalau misalnya ini kalian matikan, nanti begitu kalian main game di handphone kamu tuh biasanya kayak ada logo lokasi, jadi ini ketarik gini deh. Kalau nggak ada fitur gamenya ya, kalau ada fitur gamenya mah gampang gitu. Jadi icon bila status, icon apa yang ditampilkan di status kalian ini. Kemudian gaya jam, ini fitur-fitur standar lah ya. Monitor lalu lintas jaringan, indikator data, icon 4G ya. Oh ini yang maksud ini, sorry, bukan yang ini ya. Ini kan ikon-ikon yang terdapat di sini. Nah ini yang privacy ini. Jadi kalau misalnya ini diaktifkan, kalau misalnya ada aplikasi yang mengakses kamera kalian atau mengakses lokasi kalian, ini bakal muncul nanti logo di sini. Kayak misalnya main game, kayak misalnya Mobile Legend gitu kan. Main Mobile Legend tuh sering tuh nanti ini ketarik tiba-tiba. Jadi kan posisinya gini, ya kan. Terus tiba-tiba tarik deh, set, karena ada notif atau ada logo lokasi seperti itu. Oke, bisa dimatikan di sini ya, di setelan CR Droid ini. Oke, kita explore lagi. Di sini ada tampilkan jumlah notifikasi, ini kayak standar lah ya. Logonya juga ya standar lah ya standar apa, cuman yang aku nggak expect tuh ini nggak nge-lag loh asli. Ini bakalan jadi, setelah aku review, bakalan aku jadikan apa sih, custom room daily ya. Oke, ketuk untuk tidur ada, double tap to sleepnya ada. Kemudian header, gaya baterai, ini gaya baterainya ya standar lah ya. Oke, kemudian adalah setelan ROM, nama operator, pengaturan cuaca, ini udah ada. Ketuk untuk tidur, menu daya, tombol. Oke, ini tombol-tombol semua, antarmuka pengguna, notifikasi, suara, lain-lain. Nah ada ruang game juga ya. Dan di sini kan ada pengaturan nih, ada buka kunci FVF, penyimpanan Google foto tak terbatas. Kalau saran aku ya, kalau misalnya kalian menggunakan modul Play Integrity untuk ngefix yang namanya Integrity Play Store, ini dimatikan aja semua. Jadi jangan ada bagian spoof ini atau bagian pemalsuan ini, itu kalian nonaktifkan aja semua. Karena kalau misalnya nggak dinonaktifkan, dia bakal ngeganggu Play Integrity gitu. Karena kayak misalnya ini kan, tipuannya Netflix, palsukan perangkat Anda sebagai bla bla bla. Nanti misalnya dia palsukan jadi misalnya Xiaomi Ultra gitu kan, tapi di PIP dia Xiaomi Ultra juga. Sedangkan kalau misalnya di Play Integrity, dia kan bukan cuman ngubah nama device, tapi juga kan tes ID dan lain-lain. Jadi itu bakal mengganggu modul PIP gitu. Jadi saran aku nih dimatikan. Oh ini dia geser 3 jari untuk screenshot ya, geser 3 jari, ambil layar, ambil tangkapan layar. Simple ya kan. Ini fitur yang oke lah kalau menurut ya, penting banget itu tentang Android dan lain-lain. Oke. Overall ini tuh ringan dan kayaknya ini cocok deh buat harian. Oh aku ada lupa, kalau kamera kita nggak review ya. Kamera dia menggunakan kamera apa nih, AOSP atau pokoknya kamera yang biasanya dipakai di custom room lah, cuma apa nama, kamera Lineage. Dan handphone aku
aku kayak ini, jadi kameranya tuh nggak kepake, ngeblur dia, cuma untuk moto-moto struk belanjaan lah kalau aku ngojol kan. Oke, overall ini enak, mana ini buildnya bersih, dan ini ada include kamera lain rupanya ya, ada ini, nggak tahu nih kamera apa, biarin aku nggak review kamera. Ini bersih, nggak ada bloatware sama sekali. Ini kan kita pasang, aku yang pasang Google Chrome foto, aku yang pasang, cocok lah untuk harian. Ini asli sih, ringan sih terutama nih. Apa memang udah seperti ini ya, karena aku jarang pakai Android 16 ini, baru kemarin tuh untuk ngetes, tapi ini asli enak loh. Kayaknya aku bakal pakai ini deh, tapi nggak tahu kalau misalnya nanti aku review room lain yang sama-sama Android 16 yang lain lebih enak gitu. Dan ini nggak include Dolby ya, kalau Dolby itu lumayan tuh untuk dengerin musik gitu kan. Dolby sama Piper ini nggak include, bisa pasang melalui modul, nggak usah khawatir. Dan yang paling penting kita akan cek integritinya. Masuk ke Play Store, jalan, kita tap beberapa kali, nggak bisa ya. Ini kayaknya harus login dulu, aku nggak ada update lah, woi. Sudah yang terbaru, banyak sudah yang terbaru, harus login ya. Kayaknya harus login lah, harus login baru update manual. Nggak apa-apa, aku download dari Google. Kita download Play Integrity API Checker, APK Mirror. Ntar ya guys, ini aku download dulu. Ini aku bingung kalau download dari sini, yang mana yang mau di download gitu. Terlalu banyak ini. APKM, harusnya APK dong, up to down. Ini, oh ini ada. SPIC, kita cek integrity-nya pakai ini ya guys, bentar ya. Oke, langsung kita pasang Simple Play Integrity Checker yang kita dapat dari GitHub. Kita tes. Wah, secara default ini bahkan enggak apa ya, wah error guys, safety net juga error. Jadi kalau misalnya kalian mau apa namanya, mau integrity yang bagus di sini, kalian bisa pakai modul ya. Atau ini karena aku belum login ya, bentar ya, aku coba untuk login dulu. Ini aku pause dulu videonya. Oke guys, ternyata memang dia minta login Google dulu rupanya. Jadi setelah aku login Google, aku akan cek ini lagi. Nah, dan no integrity ya guys. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya, kalian mau strong integrity atau minimal device sama basic integrity, kalian harus pakai modul ya untuk dapetin strong integrity. Jadi intinya secara default custom ROM ini nggak bisa login WhatsApp, jadi kalian harus pakai modul dulu untuk dapetin strong integrity, baru nanti bisa login WhatsApp di Hydroid strong integrity. Mudah-mudahan WhatsApp bisa login gitu. Nah, WhatsApp yang paling penting. Tapi karena itu aplikasi pihak ketiga, kita nggak usah percaya, itulah istilahnya ya kan. Kita akan cek pakai
integrity pakai aplikasi Google. Dan ini kalian tekan-tekan ya versi Play Store ini sampai berapa kali sampai kalian ada opsi developer di sini. Lalu klik periksa integritas. Oh, dia mid basic guys. Secara default dia mid basic. Berarti SPIC ini apa ini? Kok dibilangnya nggak ada integrity? Padahal ada basic loh. Nah, pakai aplikasi pihak ketiga gini guys. Hapus saja nih. Oke, jadi secara default untuk custom ROM CR Droid Android 16 ini ada berapa poin? Poin pertama, ini masih beta, berarti masih kemungkinan ada bug ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu bug atau ada kesalahan di sini, kayak misalnya error ini, kalian bisa masuk aja ke grup supportnya tadi ya, atau kalian bisa join atau masuk di grup chat Telegramku. Nanti di situ ada link untuk grup officialnya room ini gitu ya. Jadi ini untuk integrity dia secara default dia mid basic integrity. Nah ini cukup sih. Namun kalau kalian mau strong atau mau minimal basic sama device ya bisa pakai modul lah ya. Overall ini custom room yang oke sih menurutku. Oke banget malahan. Cuman sayangnya di sini aja nih, kalau aku ya, karena aku mau betul-betul yang bersih. Yang pertama aku nggak suka nih ada kamera 2 di sini, nggak guna gitu. Mau dihapus ribet kan, harus hapus dari sistem ya, seperti itu. Selebihnya nggak ada sih, kayak custom room pada umumnya gitu. Ini tampilannya. Kalau untuk ini ya, tema-tema wallpaper gitu, penting nggak sih kalau ini dibahas? Wallpaper juga cuman ini doang sih. GG sih, ini bener-bener pure bersih gitu ya. Oke lah, karena nggak ada lagi yang mau diekspor, aku juga bingung mau ekspor apa, mau ngetes performa, nggak mungkin videonya akan kepanjangan. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.